Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Dr. Daeng M. Fakih. Dan melalui sambungan Skype, dokter, bagaimana dengan pemerintah yang sudah mengklaim terkait screening gratis ini, dok? Kenyataannya tenaga medis masih sangat sulit untuk mendapatkan screening gratis ini. Ya, ini memang program ini kan ya, kita minggu yang lalu koordinasi dengan gugus tugas ikut dalam rapat koordinasi. Mudah-mudahan setelah ada penambahan lab itu saya lihat 2 kali lipat lebih dan targetnya seluruh provinsi ada. Kemudian reagen sebanyak 500.000 lebih itu sudah didistribusikan. Mudah-mudahan keterlambatan yang balasan ke depan tidak akan terjadi lagi. Mudah-mudahan kita harapkan begitu. Kita nggak bisa lagi bicara target-target terus, dok. Sekarang prediksi sudah terlihat begitu, akhir Mei atau awal Juni ini puncak kurvanya ada di sana. Gimana kita masih bicara terkait target-target terus, dok? Begini, jadi apa yang dilakukan oleh gugus tugas ya bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Teknis lainnya, ini kan kita mencoba untuk mensegerakan. Ya. Memang kemarin kondisinya tidak mudah karena seluruh negara kan membutuhkan apa yang dikatakan pemeriksaan, kemudian alat-alat kesehatan yang harus didapat seperti ventilator dan lain-lain. Ini kan kita berjuang dengan seluruh negara ya untuk melakukan ini, dan alhamdulillah kan mulai seminggu yang lalu ya itu sudah terwujud dan sudah didistribusikan ya. Memang di beberapa daerah ini bertahap sudah memulai, makanya kemudian tes PCR yang saya amati itu targetnya itu sudah mulai meningkat. Sekarang kayaknya sudah di angka mendekati, kalau nggak keliru ya, 5.000 per hari ini dengan kejadian, makanya angka positif bisa ditemukan sampai 700-an ya. Jadi mencapai 10.000 per hari itu kira-kira kapan, dok? Minggu ini? Mudah-mudahan minggu ini kecapai. Karena kami mendapatkan laporan baik lewat koordinasi dengan gugus tugas maupun koordinasi dengan kawan-kawan ID di daerah dan di wilayah itu melaporkan tentang PCR yang baru didorong untuk melaksanakan itu sudah mulai berjalan ya. Reagennya tersedia, test kitnya tersedia. Sekarang strateginya memang tinggal target sasaran yang ODP dan PDP terutama yang angkanya mencapai 200 total ya, mencapai 250.000 sekian, itu bisa diarahkan untuk segera diperiksa ya, karena target laboratorium PCR yang tersebar di seluruh provinsi itu ada yang memang targetnya bisa 100.000, tapi ada juga 100 per hari, ada yang targetnya ada yang 200 per hari, beragam, ada yang sampai 500 per hari, sehingga kalau di total itu memang hitung-hitungan kita kalau seluruhnya berjalan serempak itu bisa minimal 10.000 bahkan bisa mencapai 15.000 per hari. Ya, kita doakan minggu ini sudah terjadi. Anda ingin mengatakan bahwa spesimen ataupun tes yang akan yang ditargetkan itu sudah ideal angkanya? Kalau begini, kalau 10.000 per hari, ya, berarti kalau dilakukan selama 20 hari, maka target yang bisa terperiksa sebanyak 200.000. Ya. Kalau 25 hari, maka target yang diperiksa adalah 250.000. Sehingga total yang prioritas yang harus diperiksa, PDP dan ODP, dalam waktu kurang dari 1 bulan, itu kalau targetnya 10.000 per hari itu akan terperiksa semua. Kalau terperiksa semua target utamanya ini, maka bisa, istilah saya, bisa ditangkap tuh kasus. Ditangkap dengan baik kasus, kemudian yang positif dilakukan isolasi, maka pada saat itu kita bisa mengendalikan penularan infeksi corona ini. Kalau sudah mencapai ya, target sasaran itu sudah terperiksa semua, kita sudah bisa melampaui, kita bisa mengendalikan. Itu harapannya. Tetapi dalam seminggu 2 minggu, kalau dari hasil pemeriksaan kita yang masif itu kemudian angka positif stagnan,
itu mudah-mudahan yang dikatakan puncak dari corona itu. Dr. Daeng, jauh sekali dengan Wuhan yang akan tes massal 11 juta penduduknya, Wuhan, Cina. Itu targetnya dalam 10 hari, Dok, 11 juta penduduk. Ya, kita bisa melakukan itu kalau PCR dan reagennya atau kit dari PCR itu kita bisa tambah. Tapi yang kita punya sekarang, ya, yang kita punya sekarang itu bisa targetnya 10.000 atau sampai 15.000 per hari. Nah, kalau kita mau target lebih besar lagi dengan percepatan yang ini, konsekuensinya kita harus menambah mesin PCR-nya, menambah reagennya, menambah kitnya. Jadi bisa jadi kita berubah dengan pertambahan mesin PCR yang kita lakukan. Tapi ini memang memakan effort yang luar biasa karena penyiapan laboratorium itu bukan hanya penyiapan reagen dan mesin PCR-nya, tapi kita menyiapkan juga fasilitas lab-nya. Ada kriteria fasilitas lab itu yang mungkin dalam waktu dekat istilahnya tidak begitu gampang menyiapkan karena ada BSL-2 namanya. Ada beberapa pihak yang mencoba memberikan alternatif chamber misalnya. Membuat chamber begitu, ya, lab yang sederhana yang bisa mobile, yang bisa ditempatkan dengan tapi harus memenuhi standar minimal BSL-2. Kalau tidak memenuhi chamber itu juga tidak bisa dilakukan. Kalau ini dilakukan oleh pemerintah, ya, chambernya ada yang memenuhi standar BSL-2, kemudian PCR-nya disediakan, kemudian reagennya disediakan, itu bisa akan lebih banyak sasarannya. Mudah-mudahan pemerintah akan melakukan itu. Tapi minimal dengan yang sudah disediakan, saya kalau tidak keliru angkanya yang saya tahu kemarin itu 78 lab yang dioperasionalkan dengan reagen mencapai 500.000 lebih, itu dalam waktu 1 bulan bisa kita cover semua target yang harus diperiksa. Ya. Mudah-mudahan ini ya semakin memang Mbak Lestari memang semakin banyak laboratoriumnya, semakin banyak target PCR yang diperiksa, memang kita semakin bisa mendeteksi karena memang strateginya begitu, semakin kita bisa temukan segera kita isolasi, maka segera kita melakukan lokalisir pasien-pasien yang terinfeksi. Dengan melokalisir itu maka kita bisa mengendalikan dan kita bisa menghentikan penularan. Ya, tapi Dok, strategi dan prediksi ini akan sia-sia saja kalau penghitungannya ternyata ada pelonggaran PSBB di sejumlah wilayah. Kemudian ini yang sudah terjadi dengan adanya wacana pelonggaran, ini membuat masyarakat kemudian ancaman COVID ini tidak separah yang sebelum-sebelumnya, Dok. Kita lihat sekarang di tempat-tempat jualan takjil di Jakarta aja masih penuh begitu. Jadi asumsi dan strategi yang Anda sampaikan ini, apakah sudah menghitung kemungkinan adanya pelonggaran PSBB yang memungkinkan lonjakan kasus ini semakin deras terjadi? Ya, sebenarnya strategi yang dilakukan untuk memutuskan mata rantai penularan ini kan ada 2. Strategi pertama yang saya sebutkan itu dengan testing PCR, kemudian yang ditemukan positif isolasi, dengan diisolasi dilokalisir tuh, sehingga yang sakit tidak menularkan ke yang sehat. Strategi yang kedua, ya, yang juga tidak kalah pentingnya, maka bahkan mungkin lebih penting, itu adalah kalau yang pertama itu kan yang sakit tidak menularkan ke yang sehat, sehingga harus ditemukan dan diisolasi. Yang kedua ini yang penting juga adalah, malah sangat penting nih, yang sehat tidak ketularan. Yang sehat tidak tertular itu caranya dengan apa? Ya, dengan social distancing dan PSBB. Oleh karena itu, ini memang pilihan yang sulit ya. Saya lihat pemerintah memang melakukan pilihan yang sulit ya, mengambil pelonggaran PSBB ini, karena dampaknya kan ini multidimensi dampaknya, bukan hanya dampak kesehatan, tapi dampak ekonomi, dampak sosial, dan lain-lain. Sehingga kalau bahasa saya, ya, apapun yang sudah ditetapkan dari kebijakan kita, itu kita harus sadari betul konsekuensi dan resiko yang akan terjadi. Kalau kita ini sadari, maka kita harus melakukan langkah-langkah untuk menutup ya resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Harus bisa menutup
kebocoran-kebocoran ya dari kebijakan ini yang mungkin terjadi. Sehingga di lapangan pengawasan PSBB, pengawasan social distancing ini harus ekstra ketat petugas-petugasnya. Kalau tidak dilakukan ekstra ketat ya, kemudian dengan syarat-syarat yang ketat, kan syaratnya kalau yang saya dengarkan disampaikan oleh pemerintah, itu syaratnya harus dikaji dulu oleh para pakar atau oleh para akademisi, kemudian masyarakatnya patuh, masyarakatnya bisa menerima ya. Kalau syarat-syarat itu dipenuhi dan di lapangan betul-betul diawasi, apa yang diawasi di lapangan? Yang diawasi bahwa orang-orang yang ada di komunitas tersebut itu taat dan patuh menjalankan protokol kesehatan. Kalau ini diawasi, ya pelonggaran itu mungkin tidak akan mengganggu social distancing dan tidak mengganggu PSBB. Tapi saya garis bawahi, ini bukan persoalan yang mudah ini. Ya, sulit sekali di lapangan untuk betul-betul mengawasi supaya apa yang kita tentukan dalam kebijakan itu tidak mengganggu social distancing dan PSBB. Harus ekstra ketat dan harus bekerja lebih keras supaya kita tidak kecolongan. Dan sebenarnya kalau dilihat dari indikator-indikator epidemiologinya itu, kita bisa mengatakan bahwa kurva itu akan turun dan kemudian akan cenderung melandai. Kan beberapa kepala daerah juga BIN sempat mengatakan bahwa kemarin di pertengahan April kita sempat turun, tapi sebenarnya itu tidak karena terbatas dengan jumlah tes yang sangat terbatas. Jadi apa dok, indikator epidemiologinya kita bisa mengatakan bahwa kurva kita itu bisa dibilang turun dan kemudian akan melandai. Makanya saya dari awal mengatakan karena ini ada kebijakan baru tentang pelonggaran PSBB, maka prediksi dan pemodelan itu harus dilakukan lagi ya dengan kebijakan yang baru. Kenapa? Pemodelan dan prediksi itu bukan sekedar menghitung angka-angka, ya. Bukan hanya sekedar menghitung angka-angka, tetapi juga dibarengi dengan intervensi apa, kebijakan apa yang akan dilakukan. Sehingga mengawinkan antara angka-angka dan intervensi atau kebijakan yang dilakukan, itu akan lebih tepat pemodelan atau prediksi kapan kemudian puncak, kapan akan segera melandai. Ini harus dilakukan harus dilakukan kembali dan harus dilakukan pemodelan kembali. Iya. Karena yang kita baca kemarin dok, begitu BIN bilang bahwa ini kurvanya sudah turun, kemudian Pak Doni juga bilang bahwa Juni kita kemungkinan juga sudah turun. Ini kan kemudian persepsi masyarakat itu COVID tidak lagi membahayakan, makanya kita lihat jalanan di Jakarta saja masih semacet itu begitu. Dr. Daeng terakhir, tadi terkait dengan strategi percepatan. Kemudian kalau kita bisa, kalau boleh saya simpulkan, setelah mencapai puncak kurvanya, katakanlah akhir Juni begitu, atau akhir Juni, kita bisa seret berapa bulan dok? Kalau itu turun, apakah cukup 2 minggu kita bisa mengatakan kurva itu turun dan kemudian kita bisa kembali ke kehidupan normal 3-4 bulan berikutnya sesuai dengan perhitungan dari UI, dari ITB, dari peneliti UI? Ya, ini bisa bervariasi ya. Sekali lagi, puncaknya turun, itu kalau didorong ada kembali kasus berikutnya atau disebut gelombang kedua atau gelombang selanjutnya, itu akan bisa naik lagi. Kita berharap memang satu ya, tidak ada strain baru. Kemudian yang sudah betul-betul yang sudah ditangani ini kemudian tidak menjadi klaster baru penyebar. Itu harus kita deteksi betul, sehingga nanti yang kita lakukan deteksi itu adalah mobilitas penduduk ini. Kalau sekarang ada mobilitas penduduk dari kota-kota besar ke daerah masing-masing, nanti untuk menjaga terus turun itu, nanti waktu ada mobilitas penduduk dari daerah-daerah ke kota besar lagi, itu harus diperhatikan. Khawatir ini menjadi second wave atau gelombang kedua dari penularan. Kalau terjadi gelombang kedua dari penularan, itu maka akan tidak akan selesai-selesai. Tapi prediksi saya ini
mungkin para ahli juga memprediksi bahwa memang meskipun landai dan terjadi penurunan, itu sulit untuk mencapai angka 0. Ya, karena untuk mencapai angka 0 itu kita menunggu adanya vaksin yang sudah ditemukan. Kita menunggu obat spesifik atau istilah kami itu drug of choice dari virus ini. Selama vaksin tidak ditemukan dan selama obat yang drug of choice itu belum ditemukan, maka meskipun menurun itu tidak akan hilang sama sekali. Tidak akan bisa dikatakan 0. Dia akan bergerak secara fluktuatif di tingkat tertentu. Dan vaksin sendiri butuh waktu berapa, Dok? 18 bulan. Saya boleh ambil kesimpulan bahwa yang Anda sampaikan ini sebelum kita melihat kurva kita itu setelah di puncak kemudian 2 minggu turun terus, tidak ada kenaikan jumlah kasus lagi, itu baru Anda rekomendasikan untuk pelonggaran PSBB. Singkat saja, Dok. Begini, karena ini sudah diambil oleh pemerintah. Ya, keputusan sudah diambil pemerintah. Jadi yang bisa kita sarankan adalah mungkin ini disadari konsekuensinya, ya. Kita khawatir justru puncak yang kita harapkan itu masih lama kalau ini tidak dilakukan secara baik. Ya. Jadi karena ini sudah diambil, maka konsekuensinya harus kita sadari, harus disiapkan betul, dan kemudian lakukan pengawasan lebih ketat, supaya kita tidak banyak kecolongan. Kalau banyak kecolongan, kita nggak akan lama mencapai puncaknya dan pertambahan penularan akan semakin tinggi. Itu dulu yang yang harus kita tekankan itu dulu. Baik, itu yang sama-sama kita harapkan, Dok. Dr. Daeng, Ketua Umum PBID, terima kasih telah bersama kami di Good Morning Jakarta, dan pemirsa informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda.